Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Aksioma Himatika IAD Purwolinggo. Jumpa lagi dengan saya Badrut Tamam dan narasumber kita Mas Denny. Kali ini kita bakalan ngobrol tentang bagaimana cara hidup rapi dan teratur. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Ya, Apa sih Mas hidup teratur itu? Seperti apa? Kenapa kita harus peduli hal seperti itu? hidup teratur itu pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk mengatur kegiatan, barang ataupun waktu yang ada pada aspek kehidupan kita. Terus kenapa kita harus peduli? Karena ketika hidup kita teratur, ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan di sini. Dalam tanda kutip, hidup kita lebih santai. Jadi pekerjaan lebih ringan, kita tidak dikejar deadline. Kemudian terkadang dari segi barang-barang yang kita sudah tetapkan posisinya, pada saat kita membutuhkan ya kita gak perlu cari, gak perlu bingung. Dan itu bisa mempermudah hidup kita. Nah, terus bagaimana caranya kita mengatur hidup kita serapi mungkin? Soalnya kadang kewalahan banget lihatnya gitu. Jadi ada beberapa tips ya Mas, kalau menurut saya pribadi. Tuh diantaranya yang pertama adalah kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Seperti yang disampaikan sebelumnya, mulai dari barang. Kadang kalau kita itu biasanya sering lupa kunci sepeda motor, handphone dan sebagainya. Jadi biasakan barang-barang tersebut itu berada di posisinya. Jadi ketika kita membutuhkan kita bisa langsung ambil. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan ya dicatat dulu. Artinya kita punya schedule nih. Sebenarnya seperti itu. Kemudian dari segi penataan barang itu tadi, terkait barang-barang yang sering kita butuhkan setiap hari, itu ditaruh di posisi yang mudah kita ambil. Sebenarnya begitu aja sih Mas. Kalau untuk mau memulai hidup teratur, menurut saya. Ini nih yang sering terjadi di kita lah, termasuk saya sendiri ya. Waktu kayak selalu kurang gitu. Punya tips nggak buat nyelesain masalah seperti itu? Kalau berbicara masalah waktu sih Mas, apa istilahnya ya? Kita itu memang banyak tugas dan pekerjaan nih, baik dari segi tugas-tugas kampus ataupun pekerjaan-pekerjaan di luar hal itu. Ya, betul. Jadi bagaimana kita bisa memanajemen waktu itu? Ya kita catat dulu. Kita catat semua yang akan kita laksanakan atau kegiatan yang akan kita lakukan. Baru di situ setelah dicatat diatur skala prioritasnya. Mana pekerjaan yang sifatnya urgent dan itu kita dahulukan. Atau ketika kita sudah punya tugas nih atau kegiatan yang harus dilaksanakan nih, jangan ditunda. Jadi makin kita menunda pekerjaan itu sebenarnya waktu kita untuk beristirahat makin berkurang sih. Karena ketika deadline-nya bareng, ya kita diforsir Mas. Ujung-ujungnya capek. Dan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas tersebut gak selesai atau terbengkalai. Terus bagaimana cara kita tetap konsisten dalam hidup rapi? Soalnya awal-awal kita semangat, terus lama-lama kendor gitu. Kalau berbicara konsisten itu Mas, kembali ke personal masing-masing ya Mas. Kembali ke individunya. Kita mau tetap seperti itu atau mau berubah nih? Kalau bahasa kerennya sekarang, bisa nggak keluar dari zona nyaman, kan begitu Mas ya. Jadi kembali ke personal kita, apa yang sudah kita niatkan atau yang kita rencanakan, bagaimana cara kita untuk melaksanakan itu sebaik mungkin. Makanya ada istilah Mas Tamam di sini, tulis yang Anda kerjakan dan kerjakan yang Anda tulis. Maksudnya bagaimana? Jadi
setiap hal yang mau teman-teman kerjain itu dicatat dulu nih. Misal besok, besok udah hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kita mau ngapain? Dan apa aja schedule yang harus selesai di situ. Setelah dicatat itu dilaksanakan. Dan yang terpenting di sini adalah setelah perencanaan tersebut dilakukan, ada yang namanya tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu kita cross check nih. Jadi schedule yang sudah kita buat, hal-hal yang sudah kita lakukan, kita tentang. Oh, kegiatan ini sudah selesai. Kegiatan ini sudah selesai. Nah, yang belum, ini bisa kita evaluasi di sini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Penyebabnya apa? Begitu, Mas Tama. Oke, terima kasih Mas Denny. Oke guys, segitu dulu obrolan kita hari ini. Ingat, hidup teratur itu bukan tentang sempurna atau estetik banget, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Mungkin dari kalian punya tips hidup teratur yang lain, bisa share di kolom komen. Saya Badrut Tamam, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.